Kampanye Pilkada DKI Jakarta sudah dimulai dan saatnya Anda warga Jakarta untuk mengenal lebih dekat bagaimana karakter dan juga visi dan misi kepemimpinan para calon pemimpin Jakarta tahun 2017 hingga 2022. Bagi Anda yang mungkin sudah mengenal tapi mungkin belum lebih jauh mengenal calon wakil gubernur nomor urut 1 ini. Saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dalam lagi seorang Silviana Murni. Ibu Silviana, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah dapat nomor 1 apalagi ya? Semangat terus. Apalagi setelah dapat nomor urut 1 ya? Yes. Mudah-mudahan the best one. Mudah-mudahan artinya apa tuh Bu nomor urut 1? Ya kalau kita memaknai setiap angka itu sah-sah saja. Orang kadang-kadang mengartikan ini sebagai sebuah ya hal makna tertentu gitu. Tapi kalau menurut kami sih berdua Mas Agus ini semua angka sama. Tapi kita bersyukur kita dimotivasi oleh angka juga, artinya bahwa ini nomor 1 loh gitu. Anda harus menjadi nomor 1 gitu, harus menjadi yang terbaik, harus numero uno gitu ya. Ya artinya ya membuat kami bersemangat. Baik, frekuensinya sudah sama begitu ya. Tapi mungkin belum terlambat Bu untuk kita semua sebenarnya ingin tahu bagaimana sih prosesnya sehingga seorang Silviana Murni ini akhirnya menjadi pendamping Agus Harimurti Yudhoyono. Ya ini memang juga di luar dugaan saya ya. Saya berpikir bahwa saya ini kan menjalani hidup ini seperti air mengalir gitu ya terus. Tapi memang saya juga sudah mendengar bahwa ada orang-orang yang memperhatikan saya gitu. Terus kemudian ada yang juga ingin mengajak kita bersama, mengajak bersama artinya melamar gitu tanda petik ya. Terus langsung saya istikharah. Saya kalau mendengar sesuatu ada Jadi sesuatu. yang lamar banyak nih ya ternyata. Ternyata. Tapi ya saya syukuri aja mungkin ini adalah perjalanan hidup saya ya. Terus saya bilang sama suami saya, "Pap kayaknya mama nih denger-denger gini-gini deh," gitu. Ya udah istikharah aja, saya udah istikharah. Emang itu selalu langkah saya yang selalu jalani. Saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah berikan aku yang terbaik gitu. Sampai hari ini aku masih istikharah. Aku takut langkahku ini salah dan tidak dilindungi oleh Allah. Dalam arti aku minta petunjuk terus nih. Tapi aku sebagai manusia aku menjalani yang terbaik gitu. Nah terus ya tiba-tiba aku dihadapkan pada satu permintaan bisa untuk mendampingi Mas Agus. Saya pikir wow, mendampingi seorang yang luar biasa gitu. Tapi batinku yang benar juga bertanya, kenapa mesti Mas Agus gitu? Seorang yang karir militer itu bagus banget gitu. Bayangin hampir semua the best one loh dia. Di Taruna Nusantara nomor 1, di Akmil nomor 1, dapat bintang Adi Makayasa, universitasnya juga masternya 3, Harvard University, Nanyang University, kan luar biasa gitu. Kenapa harus melepaskan dunia ketentaraannya, militernya gitu? Sempat bertanya itu artinya ada keraguan ya Bu Silvi ya? Bukan ragu. Kok aku penasaran mendapat, gitu bukan, aku mendapat sesuatu yang lebih besar dari yang kuduga gitu. Hanya aku tidak berpikir seorang Mas Agus gitu ya. Kok ternyata seorang yang luar biasa ini yang aku harus dampingin gitu. Terus ya ternyata dia bilang ini adalah sebuah pilihan dalam hidup, ini ada kesempatan dan saya tidak dipaksa, saya tidak ada tekanan dan setelah saya melakukan satu istikharah, saya minta sama Tuhan, saya ngobrol sama istri saya dan saya akhirnya harus meninggalkan itu, saya harus memilih yang ini. Ini kan sesuatu banget buat saya. Jadi bertemunya pada saat mau dideklarasikan begitu ya? Betul. Jadi malam itu saya dipanggil dengan 4 partai pengusung. Kemudian saya ditanya, apakah Bu Silvi bersedia gitu. Saya tanya, setelah saya ngomong panjang bahwa saya memang 31 tahun saya mengabdi. Terus kemudian dengan mendampingi 7 gubernur. Kemudian saya mengikuti 7 gubernur, maka saya mendapat amanah melalui pimpinan kami, para gubernur, saya mendapat amanah 11 kali jabatan. Terus saya mengatakan pada prinsipnya dengan bismillah saya bersedia untuk mendampingi. Cuma ada satu pertanyaan, aku bilang, kenapa mesti Mas Agus yang aku lihat kayaknya saya kan langsung searching lihat itu kok bagus sekali ini orang. Langsung di riset gitu ya Bu ya? Luar biasa ya. Ternyata ya dia bilang ini ada pilihan. Artinya dia meninggalkan sesuatu kan kalau misalnya dia jadi tentara, kemudian dia dengan pangkat-pangkat dan sebagainya itu kan artinya pribadinya. Tapi dia melepaskan itu untuk kepentingan masyarakat, untuk panggilan yang luar biasa, ya, untuk menata kota Jakarta. Ya tentu saja saya sangat bersedia untuk mendampingi beliau. Apalagi ini Jakarta, kampung saya orang Betawi, aduh ini benar-benar kesempatan yang luar biasa buat saya pribadi dan juga untuk Mas Agus. Sebelum kita bergerak lebih jauh mengenai bagaimana kemudian nanti menyamakan persepsi antara dua pihak yang berbeda nih, Bu Silviana Murni, birokrat, politisi, kemudian bergabung dengan... Aku bukan politisi, aku pelayan masyarakat. Bu Silvi. Tapi ingat loh perjalanan menjadi anggota DPRD juga dalam kaitannya aku melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Yes. Baik. Obsesi hidupku ingin menjadi pelayan masyarakat.
aku suka sekali melayani. Hobiku berorganisasi. Dan aku memang involved banget di dunia pendidikan. Ketika aku kepala dinas kependudukan pun juga aku involved banget dengan dunia kependudukan. Dan aku memang kalau dikasih tugas tuh kayaknya aku langsung involved gitu ya. Masuk banget gitu aku tuh ya. Ya termasuk ketika aku menjadi, ya jujur ya aku bersyukur benar ya. 31 tahun, terus kemudian 7 gubernur dan 11 jabatan, aku selalu menjadi yang pertama. Jadi wanita pertama menduduki jabatan ini. Ini kan sebuah tantangan buat aku. Sekaligus juga ingin membuktikan bahwa seorang perempuan bukan hanya bekerja di wilayah privat saja, tapi juga di wilayah publik. Gitu ya. Bukan di wilayah domestik saya, tapi di wilayah publik. Baik. Nah, mampu nggak kita? Anak tetap terjamin pendidikan dan lain sebagainya, suami tetap terlayani, tapi aku sebagai milik masyarakat. Untungnya aku punya suami dan anak-anak, aduh luar biasa benar ya. Allah mengirimkan seorang malaikat mendampingi saya. Dia sangat support banget aku Sangat gitu. mendukung ibu ya. Bahkan dia punya target, mama kalau bekerja itu satu profesional, tunjukkan bahwa mama profesional. Jangan pikirin duit, kata dia. Duit itu urusan saya sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, sekolah sampai selesai. Supaya betul-betul kalau kita berpendidikan, kita mampu cepat menyerap, kita mampu mengaplikasikan, punya inovasi. Dan kalau menduduki jabatan tertentu memang mama mumpuni, bukan karena faktor-faktor lain yang ibaratnya hanya embel-embel saja gitu. Bukan. Kalau kemudian nanti rakyat menghendaki memang pasangan Agus dan Silvi yang kemudian memimpin DKI Jakarta, apakah seperti pembagian tugasnya akan seperti itu? Seperti yang tadi Ibu Silvi katakan bahwa nanti ya. wakil akan menggantikan jika gubernur berhalangan, atau nanti akan seperti model Pak Ahok sama Pak Jokowi waktu itu. Jelas gitu ya, Pak Jokowi belusukan, Pak Ahok yang berada di kantor begitu. Nah, gambarannya seperti apa sih Bu Silvi? Kalau aku gini, kan semuanya ada aturannya. Gubernur ini bertugas sebagai apa? Menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kemudian wakil gubernur adalah mewakili apabila gubernur berhalangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Atau dia bersama-sama dengan gubernur melakukan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Soal pembagian tugas kita saling melengkapi. Bisa jadi sewaktu-waktu Pak Gubernur, Pak Agusnya yang berada di lapangan, aku yang internal. Karena mungkin aku lebih lama dekat dengan teman-teman, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana menata secara birokrasi. Tapi bisa jadi suatu waktu karena beliau juga punya pengalaman di tentaranya, bagaimana membuat anggotanya, anak buahnya jadi disiplin, yang baik gitu. Mungkin beliau berada di dalam, aku yang berusukan karena aku juga dulu kan waktu wali kota, ya hari-harian 24 jam aku ada di lapangan gitu ya, katanya muter apa gitu. Aku betul-betul dekat dengan Jadi masih masyarakat. cair. Betulnya menyamakan frekuensi dari seorang Bu Silvi yang birokrat sekali begitu ya, dengan seseorang yang militer begitu ya. Mungkin ada kesamaan karena kalau birokrat biasanya kan memang dari perintah atasan kemudian dijalankan, kurang lebih hampir sama begitu ya. Tapi apakah kemudian ada tantangan-tantangan yang memang harus disiasati oleh pasangan Agus Silvi Yang ini? pasti kalau aku lihat Mas Agus ini the fast learner, pembelajar yang cepat. Dan beliau ini punya intellectual intelligence yang luar biasa. Artinya mesti the best one. Kemudian di satu sisi yang saya juga sangat salut, dia punya emotional intelligence yang luar biasa. Jadi otak kanan otak kirinya tuh seimbang. Itu yang saya kagum betul, dengan usia 38 tahun mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Mungkin karena bibit-bebet bobotnya kali ya. Jadi jelas kalau bicara juga Tapi terstruktur. kemarin sempat menangis kok Bu waktu pada saat pendeklarasian itu menurut Itu sudah bicara hati. Bagaimanapun bayangin 16 tahun berada di tentara kemudian harus melepaskan. Itu juga kan udah bicara hati. Kalau nggak nangis malah dipertanyakan, kok enteng bener sih keluar langsung biasa saja. Itu kan udah punya kedalaman dengan dengan anak buahnya, dengan stafnya. Itu kan sesuatu banget menurut saya. Artinya emang emotional quotient atau emotional intelligence terjaga. Dia terharu, dia merasa ada kedekatan-kedekatan yang nggak bisa langsung lepas gitu, nggak bisa. gambaran begitu. Ya. Bagaimana dengan usia yang agak terpaut lumayan ya Bu ya? Apakah ini kemudian menjadi masalah? Sangat tidak, karena aku lihat Mas Agus ini betul-betul pembelajar yang cepat dan dia adaptif sekali, adaptif. Jadi dia tahu kapan dia mesti bergaya anak muda, kapan dia juga berdialog dengan saya dengan sangat dia sebagai seorang yang kelihatan bahwa dia sebagai policy maker-nya gitu ya. Terus aku memberi masukan-masukan kelihatan sekali gitu. Aku bilang yes ini
pasangan gue banget gitu loh. Dan Bu Sylvie tampaknya memang orang yang sangat mudah untuk beradaptasi ya Bu ya? Ya kayak gitu deh. Jadi aku emang apa sih ya cepet cair gitu, cepet cair. Saya cepat memaafkan gitu. Jadi umumnya ada orang yang ya kasarnya soalnya dia nggak ngerti. Terus aku bilang gini, oh dia begini karena dia tidak tahu. Aku maafkan gitu aja. Jadi aku tuh cepet cair. Aku cepat ngeblend. Ya, insya Allah. Punya modal besar sebetulnya pengalaman di selama 30 tahun, 7 gubernur. Kemudian memiliki pasangan yang tidak main-main, sudah banyak titelnya, sudah banyak Sangat serius. sangat serius, banyak anugerah gitu ya, penghargaan terhadap Mas Agus juga. Tapi kemudian lawannya juga tidak main-main Bu, ada petahana, kemudian ada ini mantan Mendikbud, pasangan sama pengusaha, cukup terbilang sukses. Bagaimana kemudian strateginya? Saat ini survei masih menempatkan kalau nggak nomor 2, ada nomor 3 juga Bu. Nah, waktu terus bergerak, strateginya bagaimana kemudian untuk mengejar ketertinggalan? Tuhan sudah menempatkan kita semua pada tempatnya yang terbaik. Pertama saya yakin itu. Jadi apapun posisi kita, saya tenang. Saya siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Dan saya menghargai. Respectful mind saya latih betul. Saya harus menghargai setiap orang. Petahana dengan pendampingnya yang saya kenal betul 5 tahun saya bersama-sama. Saya tahu betul. Terus kemudian Mas Anies, saya juga tahu lewat media, saya juga lihat dari gesturnya, saya lihat dari ini, saya cepat mempelajari. Ini saya menghargai mereka semua. Tapi saya berpikir bahwa saya juga punya strategi khusus. Bagaimana saya bisa insya Allah memenangkan kompetisi ini, tapi dengan niat hati yang tulus. Artinya memang saya ingin melayani masyarakat dengan hati. Saya orang Betawi asli, ini kampung saya. Ini kesempatan saya untuk mengabdi. Karena itu saya bertekad begini, 31 tahun, 7 gubernur, 11 jabatan. Kewajiban saya untuk mewakafkan diri saya melayani masyarakat Jakarta dengan baik. Ini yang saya selalu niatkan dalam diri saya. Sehingga tidak ada interest lain kecuali saya ingin benar-benar melayani masyarakat. Sekali lagi saya mewakafkan diri saya untuk melayani masyarakat. Insya Allah Allah mengabulkan doa saya, masyarakat menjadi saksi. Mudah-mudahan saya bisa menata Jakarta dengan baik. Nah, bersama-sama dengan Mas Agus. Apa saja sebetulnya program-program secara konkret yang nanti akan dijual oleh pasangan Agus dan Sylvie ini? Ya, sering sudah saya sampaikan visi, misi, karena ini sudah pilkada, visi, misinya sudah ada. Kita menyampaikan yang paling dekat bukan itu sebenarnya. Kita kalau jadi pemimpin kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan kita bersama masyarakat. Saya yakin betul solusi akan segera kita dapat ketika kita tahu betul apa needs masyarakat, apa kebutuhan, bukan wants. Ketika mereka keinginannya yang ada di depan, saya menyampaikan ini bukan kebutuhan yang primer loh. Jadi bisa loh ini tidak menjadi prioritas lebih dulu ini. Dan kalau kita bersama-sama, kita betul-betul memelihara hubungan itu dengan baik, dengan hati. Bukan pencitraan-pencitraan. Saya 31 tahun 11 jabatan hampir nyaris tidak ada di media. Tapi saya tahu bahwa saya yang saya lakukan apa. Dan orang merasakan kalau saya tanya satu persatu guru-guru misalnya. Terus para masyarakat Tionghoa yang saya kemudian membuat akte catatan sipil dengan begitu cepat, mudah, bilingual. Itu pertama kali di zaman saya. Gitu. Terus ada kecepatan saya bikin kehumasan menjadi program IKTP dan lain sebagainya. Ya, itu saya tahu bahwa mereka tahu itu cikal bakalnya adalah ide saya yang dibantu oleh kerja tim yang luar biasa. Nah, artinya mereka tahu, mereka sadar betul bahwa saya memang berada dengan mereka. Nggak perlu kan pencitraan, Tuhan juga nggak mencatat itu lewat pencitraan kan. Tuhan mencatat apa yang kita lakukan. Nah saya yakin saya bisa menata ini, insya Allah saya bisa kalau saya dekat dengan masyarakat. Bu, kembali ke 30 tahun Ibu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebetulnya saya yakin pasti banyak yang mengeluh, banyak kebutuhan masyarakat Jakarta. Tapi sebetulnya kalau di kacamatanya Silviana Murni, apa sih yang paling urgent, apa sih yang paling harus segera diatasi? Misalkan nanti Ibu dan Mas Agus yang akan memimpin DKI Jakarta ini. Betul. Prioritasnya apa dulu? Begini. Saya ingin menjelaskan begini. Bahwa sesungguhnya Jakarta ini diakui juga oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Bahwa Jakarta ini tidak idle. Kita punya master plan yang luar biasa dengan urban planningnya yang luar biasa. Bagus sekali. Idle.
Kemudian saya melihat lagi bahwa kita punya step by step. Ingat loh, membangun Jakarta ini bukan dari segi fisik saja, bukan dari segi infrastruktur saja, tetapi ada yang namanya RUPSB, Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya. Jadi membangun infrastruktur dengan sosial budaya ini harus beriringan. Jadi fisik harus diisi dengan hal-hal yang sifatnya non fisik. Nah, itu harus bersamaan. Bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akhirnya nggak ada karakter, nggak ada karakter building. Kita nggak peduli lagi dengan pendidikan, kita nggak peduli lagi dengan bagaimana sosial budaya itu. Dan kemarin ini memang agak ditinggalkan itu. karena Ibu terakhir memang menjabat sebagai deputi bagian budaya dan pariwisata. Bukan ditinggalkan, tapi tidak beriringan. Bukan dia tidak prioritas, tetapi kadang dia tidak berjalan bersama-sama. Ini yang saya anggap penting. Kita boleh membangun fisik, tapi jangan lupa kita juga membangun sungai. Kita bikin ekowisata, kita bikin agriculture wisata misalnya. Kita punya environmental atau green building, tetapi juga kita minta bahwa masyarakatnya ikut membudayakan bagaimana supaya menanam ini menjadi bagian, penghijauan ini menjadi bagian, bukan karena pemaksaan, bukan karena diberi bibit baru dia nanam, bukan. Pengalaman yang Bu Sylvie miliki, sudah banyak sebetulnya strategi-strategi yang akan dijalankan di saat nanti kemudian menjadi kepala pemerintahan DKI Jakarta. Utamanya saya ingin tanya masalah banjir dan kemacetan yang ini kemudian menjadi momok oleh warga Jakarta. Ya. Bu Sylvie punya solusi apa, Bu? Gini, bicara banjir, ini jujur bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, hinterland kita, dan juga swasta serta masyarakat. Artinya kita bersama-sama. Saya yakin persoalan macet ini, banjir ini akan terselesaikan apabila satu, kita mengundang akademisi, sudah ada itu konsep-konsep akademisi yang sudah ada. Tinggal kita melaksanakannya dan pasti kita punya step-stepnya. Memang tidak langsung, memang kalau misalnya, wah jadi kelar semuanya. Gitu. Karena kan masalah banjir sudah dialami bertahun-tahun. Iya, betul. Tentunya masyarakat pengennya cepat dong, Bu. Pengennya cepat, betul. Saya tahu itu pengennya cepat. Tapi ini kan juga kita perlu bersama-sama mempercepat itu. Nggak bisa sendirian pemerintah daerah, nggak bisa. Oh, cuman Mas Agus sama Pak Sylvie nanti ngerjain. No way, nggak bakal mungkin. Kita bersama-sama. Dan saya yakin pemerintah pusat Pak Jokowi dengan jajarannya juga sangat concern dengan itu. Ya kita bersama-sama menyelesaikan itu. Dan saya yakin kami, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah punya program untuk mengatasi masalah banjir ini kan sebaik-baiknya. Jangan sok tahu deh, saya datang ngobrol, oh saya mau bikin ini, bukan, enggak lah. Ini semuanya sudah tertata dengan baik, kita tinggal action, langsung lanjutan. Ya begitu. Saya nggak mau beriming-iming, wah nanti Bu Sylvie sama Mas Agus datang, kemudian konsep begini. Memang seperti membalikan, ini sudah ada konsepnya, tinggal kita menjalankan ini dengan baik. Concern, serius, ada prioritas, itu yang penting. Dan kita dekat dengan masyarakat, oke, ini banjir belum selesai, yuk kita solusi bagian, jangan buang sampah sembarangan, waterfront city bagaimana membuat embung-embungnya, bagaimana ada lahan yang terbengkalai kemudian kita manfaatkan bisa menjadi sumur resapan. Setiap pembangunan ikutin dengan peraturan daerahnya, harus dibuat lubang biopori, harus. Ini secara simultan harus jalan bareng semuanya. Nggak bisa sumur resapan dulu, nanti bioporinya belakangan, kemudian embungnya belakangan, nggak bisa. Ini sentak, mesti jalan. Ada kesempatan jalan, ada sama jalan. Jadi semua mempercepat ini semuanya. Pemerintah pusat concern, pemerintah daerah menjalankan, hinterland kita membantu. Swasta ikut membantu. Jadi itu banjir. Kalau macet gimana, Bu? Macet pun demikian sebagai pribadi. Jangan sok-sokan dong pengen pakai mobil sendiri terus. Gitu. Tapi pemerintah ngopeni dong. Transportasi masalahnya sudah ada, cukup belum? Sudah cukup belum, Bu? Nah, ya belum lah. Sudah aman belum? Safety nggak? Bagaimana dengan perempuan-perempuan? Apakah dia perempuan ini terganggu nggak kalau dia bareng-bareng? Apakah kita perlu bus yang untuk hanya khusus perempuan? Apakah terlalu mengada-ada bikin untuk perempuan? Misalnya seperti itu. Yuk kita bahas bersama-sama. Ini kan sudah ada konsepnya. Bagaimana sistem transportasi massal di DKI Jakarta? Aku sih nggak mau sok-sokan. Wah kita bikin sesuatu yang baru. Capek loh para pendahulu kita. Capek loh para akademisi kita udah membuat dengan analisis yang begitu panjang. Analisis yang begitu cermat. Kita tinggal jalanin. Tapi step-stepnya ini harus betul-betul. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk kantong sendiri. Untuk kepentingan pengusaha. Untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan pencitraan. Nggak boleh. Ikutin aja step by stepnya dengan jelas. Selesai. Yakin saya. Yakin, concern. Jadi nggak ada yang baru nih, Bu ya? Bukan sesuatu yang baru. Ini semua pendahulu kita sudah buat. Kalau dalam perjalanan kita baru berinovasi,
Ini namanya creating mind kita jalan. Harus pada saatnya pasti ada sesuatu yang sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita ya model kemarin Mas Agus gitu deh. Karena dia dekat dengan masyarakat langsung dia turun dia diving gitu kan. Itu kan menunjukkan kedekatan. Nah, kayak gitu. Jadi dalam perjalanan nanti kita melakukan govern ini bagaimana memerintah atau menjadi gubernur atau wakil gubernur bisa jadi ada sesuatu yang creating mind kita jalan. Targetnya mempercepat melayani masyarakat, menyelesaikan persoalan Jakarta. Yang saya katakan bahwa keep in touch, kita berada di masyarakat, kita involve dengan masyarakat, kita tahu needs-nya masyarakat, kita lakukan bersama-sama. Saya tidak ingin berada di belakang meja. Saya berterima kasih kepada media, tetapi media jangan direkayasa untuk mengangkat karena faktor-faktor untuk mengangkat seseorang. No. Yang penting kita tahu benar di masyarakat, butuh apa enggak. Media jadi social control buat kami. Bukan kemudian mengangkat-angkat kita, tapi social control. Bu, kata Mbak Eva, Bu, masa di sini masih sampah, orang buang sampah sembarangan? Oke, di mana gitu. Jadi social control. Kalau perlu tiap hari ini media menyampaikan, Bu Silvi, Senen belum beres, Bu Silvi, Kemayoran belum beres, Bu Silvi, Condet belum beres. Cukup waktunya tuh Bu 24 jam untuk menerima keluhan masyarakat. Kan kita punya tim. Cukup ya. Kita punya tim. Dia bukan menampilkan Bu Silvi sedang meresmikan RPtra, Bu Silvi sedang enggak. Tapi media menyampaikan Bu Silvi RPtra ini tidak dipakai. Bu Silvi ini yang pojok asinya tidak jalan. Bu Silvi ini jumantiknya masih ada. Sampaikan itu yang diperlukan untuk penanganan kita langsung. Masyarakat bisa kirim ke kita langsung respon. Kita punya nanti sistemnya dengan sistem IT yang bagus. Anak-anak muda kan dengan startup-nya itu kita siapkan gitu. Kalau perlu ada rumah-rumah tua yang kita jadikan tempat kumpulnya anak-anak. Kalau perlu dia nonton, kita produksi film yang bagus. Kita bikin di tiap-tiap RT ada sanggar-sanggar hidup semua. Jadi basisnya ini budaya, basis seniman. Sehingga mereka lebih enjoy. Menikmati cara bekerja. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan harus marah-marah. Tapi kita harus mendekat, harus mendengar. Tidak banyak bicara. Bu Silvi atau Pak Silvi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia. Sama-sama. Terima kasih kesempatan.